Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Kembali lagi dengan saya Kang Yuda Lesmana, dan kita masuk ke konten edukasi spiritual, konten yang mengedukasi kalian mengenai hal-hal spiritual yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ciri atau tanda rumah dihuni oleh jin. Nah, sebelum itu saya juga mau kasih tau kalian ya, karena kalian banyak juga yang bertanya-tanya gitu kan, dan banyak juga yang komplain mungkin ya, mengkritik saya karena saya matanya terlalu terbawa. Ini saya membaca teks yang sudah saya skrip ya, yang sudah saya catat agar terkesan rapih dan juga enak dibaca. Jadi bukan mencari di Google, sorry aja teman-teman ya. Oke, berikut ya, langsung aja saya bacakan ciri atau tanda rumah kalian dihuni oleh jin pengganggu. Yang pertama, kalian ini penghuni rumah sering merasakan sakit tanpa sebab yang jelas. Nah, mungkin kalian ada beberapa juga yang merasakan hal ini. Sudah dicek medis, sudah dicek penyakitnya, itu tidak ada penyakitnya, atau bisa dibilang berdasarkan dari penyakit non medis yang disebabkan oleh aura-aura si jin pengganggu tersebut. Nah, kalau misalkan kalian sering mengalami fenomena ini, tiba-tiba sakit tanpa alasan yang jelas, itu hati-hati ya, bahwa di rumah kalian ini biasanya dihuni oleh jin yang ingin mengganggu diri kalian atau penghuni rumah. Nah, alasan nomor 2 ini biasanya sering dialami oleh orang yang sudah berumah tangga, atau bahkan kalian pun yang belum berumah tangga bisa mengalami hal ini. Contoh, biasanya ini antar hubungan suami dan istri sering dikecoh atau sering digoda ya keimanannya untuk bertengkar ya. Jadinya seolah-olah suami dan istri ini merasa tidak nyaman, merasa tidak harmonis hubungannya dikarenakan gangguan dari jin tersebut. Dan biasanya juga ini dialami oleh anak kalian semua ya, atau kalian pribadi. Contoh, kalau misalnya kalian pulang ke rumah hawanya itu kesel mulu, hawanya pengen emosi mulu, hawanya pengen marah mulu, nah itu tandanya hati-hati, di rumah kalian itu ada jin yang mengganggu hati kalian semua. Yang ketiga, terlalu sering mimpi buruk atau sering direp-rep. Nah, biasanya orang yang sering mimpi buruk ya hampir setiap hari, atau bahkan mungkin walaupun gak setiap hari, itu rutin ya sering mimpi buruk, bahkan sampai direp-rep ya, itu biasanya memang diganggu oleh makhluk-makhluk astral atau jin penghuni rumah ya. Dia itu mengganggu melalui alam bawah sadar kita, yang sebenarnya memberikan isyarat bahwa dia tuh berada di rumah kalian, akan tetapi kalian itu tidak sadar. Nah, solusinya nanti ya saya akan bahas ya mengenai fenomena rep-rep ini ya, karena lumayan panjang juga, dan solusinya juga mungkin ini bermanfaat untuk kalian nanti ya. Mungkin next time akan saya bahas nih ya, untuk solusi mencegah agar tidak di rep-rep. Oke? Nah, yang keempat, sering merasa takut dan diawasi. Nah, kalian pernah gak sih kayak seolah-olah lagi sendiri nih, atau lagi nonton TV gitu kan, akan tetapi bukan acara horor ya. Kalau misalnya kalian nonton acara horor tuh wajar ya kalau sering diawasi, itu namanya suges gitu kan. Nah, itu tuh hati-hati ya buat teman-teman kalau merasa sering diawasi ya, atau kalian sering merasa takut di rumah sendiri, tandanya di rumah kalian itu ada jin. Oke, yang kelima, tercium bau tak sedap yang tidak ada sumbernya. Nah, ini hati-hati nih. Sampah udah dibuang ya, rumah udah dipel, pokoknya rumah udah bersih dah, tiba-tiba tercium bau tidak sedap atau bau busuk atau bau yang mungkin itu asing yang biasa terjadi di rumah kalian. Nah, ini hati-hati, tandanya ada salah satu aura negatif atau jin yang ada di rumah kalian. Oke, terdengar suara aneh yang tidak jelas asalnya. Nah, suara ini biasanya terdengar asing bagi telinga kita ya. Dan contoh nih, kalian lagi nonton TV atau kalian lagi melakukan aktivitas seharian kalian di rumah, tiba-tiba ada suara teman-teman. Suaranya ini mungkin asing ya, terdengar di kuping kalian. Ya, hati-hati nih, tandanya rumah kalian ini dihuni oleh jin. Kucing dan anjing di sekitar rumah sering menggonggong dan mengeong-ngeong. Nah, kalau kalian punya peliharaan nih, atau mungkin di tetangga kalian atau radius 50 meter dari rumah kalian ini sering ada suara binatang. Yang namanya binatang itu bisa menangkap frekuensi ya teman-teman, frekuensi dari makhluk astral. Nah,
biasanya kalau binatang ini sering berbunyi ya, sering menimbulkan suara kayak guk guk guk, tapi itu secara tidak wajar gitu, dan secara terus menerus, tandanya ada sesuatu atau ada makhluk astral yang berada di rumah kalian, bahkan di sekeliling kalian. Oke. Sering melihat penampakan. Nah, mungkin ada beberapa orang yang sering mengalami ya teman-teman kejadian ini, sering melihat penampakan di rumah sendiri. Entah biasanya sekelibatan, entah itu biasanya bentuknya bayangan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada beberapa yang melihatnya dalam bentuk padat ya, atau bentuk benar-benar jelas gitu kan, dan utuh gitu loh teman-teman. Kalau misalnya melihat bentuk-bentuk aneh-aneh ya, selain penghuni rumah ya, di rumah kita pribadi itu hati-hati, tandanya rumah kalian itu dihuni oleh jin yang mungkin akan mengganggu kalian. Oke. Yang ke-9, penghuni rumah lebih suka menyendiri dan tidak suka berbaur dengan tetangga atau bersosialisasi dengan lingkungannya. Kenapa kok orang yang introvert atau yang tidak pernah bergaul dengan lingkungan ini, tandanya di rumahnya ada jin? Nah, karena gini, tugasnya jin itu mengganggu hati manusia. Karena misi jin ini adalah menyesatkan manusia dari kebenaran, sehingga mereka tidak akan suka melihat penghuni rumah memiliki hubungan baik dengan tetangga. Yang ke-10, merasa sedang ditemani ketika tidur sendiri. Pernah nggak nih kalian ngerasain hal ini? Kalau misalnya kalian pernah, hati-hati ya. Bisa jadi kalian ini tidur ditemani oleh jin. Oke. Berpaling jika mendengar hal-hal baik. Contoh kecil lah dari alasan nomor 11 ini, yaitu contoh kalian mendengarkan ayat-ayat Al-Quran atau mendengarkan lantunan-lantunan dari syair agama kalian masing-masing. Kalian merasa resah, merasa risih, atau bahkan merasa kayak seolah tidak ingin mendengar hal tersebut, atau bahkan rumah kalian ini hawanya tiba-tiba langsung pengap gitu ya. Itu hati-hati, tandanya di rumah kalian ini ada jin yang menghuni ya, dan bersifat negatif. Bahkan bisa jadi ini jinnya akan mengganggu penghuni rumah tersebut. Nah, ini bonus juga buat kalian semua. Saya juga akan memberitahu biasanya di mana sih jin rumah ini sering berada, gitu. Tempatnya di mana aja. Nah, oke, biasanya tempatnya yang pertama di kamar mandi karena lembab dan bau ya. Kedua, biasanya juga ada di sudut-sudut rumah ya, entah itu sudut dapur dan lain sebagainya. Biasanya lebih ke arah ini dapur ya. Yang ketiga, kalau misalnya di rumah kalian ada gudang ya, atau misalnya ada loteng, yang biasa jin itu sering berada di gudang atau loteng yang mungkin jarang terjamah oleh penghuni rumah. Yang ketiga, biasanya ada di talang rumah atau di pertengahan rumah ya teman-teman ya, antar pertengahan rumah. Nah, itu biasanya jin bawaan rumah berletak di talang rumah tersebut. Yang keempat, sering berada di depan pintu masuk rumah kalian. Kok berada di pintu masuk sih bang? Kenapa dia tuh vulgar sekali berada di pintu masuk ini jadinya? Jadi contohnya misalnya kalian ini jadi hawanya malas keluar rumah gitu loh, termasuk berinteraksi dengan dunia luar. Bahkan kalian juga bisa jadi malas pergi ke masjid. Oke, mungkin itu aja ya ciri rumah kalian dihuni oleh jin beserta alasannya. Dan nextnya nanti akan saya buat juga video cara mengusir atau mencegah jin hadir di rumah kalian, jikalau memang video ini banyak yang nonton. Makanya dari itu jangan lupa di subscribe juga ya, di like dan di share. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya untuk kalian agar bisa mengetahui info-info terbaru dari konten misteri kita. Oke, sekian dari saya Kang Yuda Lesmana ya. Tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya karena mereka ada di sekitar kita.